Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat Bandung Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah carilah jalan wasilah untuk kau munajah kehadirat Allah. Wasilah bahasa Indonesianya adalah channel. Channel itu isinya adalah gelombang dan frekuensi. Akhirat adalah alam yang tidak terbaca oleh panca indera atau di luar panca indera dan di atasnya akal. Maka hukum panca indera yang identik dengan ruang dan waktu tidak dipakai di akhirat. Akhirat tidak ada rupa, suara, lafal, huruf, jenis kelamin, ruang, waktu, nggak ada ya. Akhirat juga bukan berupa cahaya, bukan. Itu kias saja cahaya itu, kias zaman dulu. Tapi kalau sekarang, kiasnya itu kita rubah menjadi gelombang. Karena cahaya masih identik dengan mata. Cahaya itu karena terlihat. Kalau gelombang tidak identik dengan mata, hidung, telinga, sebagai nggak ada ya. Jadi bebas dari identik dengan panca indera manusia. Lebih bebas. Di ayat tadi Al-Maidah 35 kita disuruh mencari wasilah, jalan wasilah. Wasilah tadi apa? Channel. Nah, kalau kau mencari alamat di dunia, kau pasti memakai panca inderamu. Jelas? Jelas. Kau harus pernah minimal satu atau berapa ya dari panca inderamu, dari 5 panca inderamu. Entah dari yang kau lihat, tercium, raba, dengar atau rasakan. Di balik nama itu pasti ada kaitan dengan ini. Dan di balik nama itu ada sifat dan fungsinya juga yang mengikuti, menyertai. Betul ya? Betul. Jadi nggak cuma nama. Kalau nama Dul Kamit sama Dul Gembuk, bisa jadi kamu masih gelambiar. Tapi kalau Dul Kamit yang hitam, nah itu mana yang lebih baik, yang ganteng, itu sudah mulai di balik nama ada sifat dan fungsinya. Jadi dunia itu terbaca oleh panca inderamu, ya. Yang bernama itu terbaca oleh panca inderamu loh ya, harus. Dan juga kau kenali sifat dan fungsinya. Jelas? Jelas. Itu dunia. Maka alamatnya harus terbreakdown di sini. Mengantar paket ke alamat harus jelas ya? Harus jelas. Harus jelas ya. Ordinatnya jelas. Menembak burung, alamat ordinatnya harus jelas ya? Jelas. Semua yang di dunia pasti akan jelas. Karena apa? Terbaca oleh panca indera dan akal. Itu hukum. Dunia adalah untuk orang-orang berakal dan berpikir. Jelas ya? Jelas. Sedang akhirat bukan untuk orang-orang berakal. Nah, tapi untuk rohmu. Nah, ini yang kata Nabi, udkhulu fis silmi kafah. Kau jangan Islam secara akal tok, tapi masuklah Islam secara menyeluruh. Ya akalmu, ya rohanimu. Berarti kau harus bareng-bareng ya. Jadi, gimana caranya orang bisa bareng-bareng akalnya untuk dunia? Sedangkan kau bisa masuk roh dengan rohanimu. Kau masih baiat masuk tarekat. Kau masih hidup tapi bisa menembus batas langit dan bumi. Atau bisa menembus akhirat. Lah kalau kau ibadah nggak bisa menembus akhirat,
gimana ibadah mau sampai ke sini, ke ujung akhirat Malik Yaumiddin? Jelas gak mungkin. Maka kalau ada ulama yang nyuruh kasih amalan ini dan itu, gak menerang ininya, goblok gak itu? Goblok. Cobalah, kalau saya suruh kau antarkan ini ya pada Mr. X, antarkan ya, tapi nggak dikasih tahu namanya, nggak dikasih tahu alamatnya, kemudian kau berangkat, goblok nggak kau? Goblok. Yang nyuruh juga goblok nggak itu? Sama-sama goblok itu nggak? Harus clear ya. Kalau kau menuju suatu tujuan, tujuannya harus clear. Yaitu apa? Kau tahu alamatnya, jalannya, caranya, dan proses syarat rukunnya. Jelas? Jelas. Kalau kau nggak ini, berarti kau pasti sasar. Kenapa? Nggak mungkin kau bisa selamat. Jadi alamat Mr. X yang saya bayangkan ketika saya suruh kau untuk mengantar ke Mr. X, kan nggak sama Mr. X-nya. Jelas? Jelas. Nah, itu Mr. X yang tidak teridentifikasi dengan ini, nggak mungkin bisa kau jangkau, betul nggak? Betul. Nah, tadi ya, dunia adalah alam yang terbatas oleh panca indera dan akal. Di atas ini sudah bukan dunia lagi loh ya. Nah, ini ngeri. Ini sudah alam gelombang. Nah, ketika kau mencari alamat di sini, kau cari dengan panca inderamu atau kau cari gelombangnya? Gelombangnya. Namanya alam gelombang. Betul nggak? Betul. Kau mencari alamat di alam gelombang, jangan kau cari dengan panca inderamu. Ini sudah lumpuh, nggak bisa masuk ke akhirat. Ya, kau cari alamat gelombangnya, betul nggak? Betul. Nah, sekarang ya, yang kau tuju, yang kau cari siapa? Allah toh? Kau ibadah untuk siapa? Menyembah siapa? Zikir kepada siapa? Salat kepada siapa? Nah, kau cari dulu alamatnya Allah, betul nggak? Betul. Kau tuju, kau cari, kau menyembah, masa kepada yang nggak jelas? Jelas? Jelas. Nah, berarti kau harus cari dulu alamatnya Allah, jelas? Jelas. Dan ini dia, alamatnya di mana dia? Jalan yang mana menuju dia? Caranya bagaimana, prosesnya dan syarat turunnya, jelas ya? Jelas. Tapi Allah di sini loh, di Malik Yaumiddin. Jelas? Jelas. Sedangkan kau di dunia, loh gimana caranya? Nah, ini Allah yang di Malik Yaumiddin, kan ada cluenya. Ada utusannya yang di dunia loh, jelas ya? Jelas. Inilah yang diingkari seluruh ulama, utusannya. Utusan, anggap aja ini ya. Nah, ini ada ini ya, utusan ini ya, seret ini ya. Jika utusannya resmi dari sononya, maka ada kaitan sambungan nggak antara utusan dan yang mengutus? Ada. Ada, pasti ada. Yang mengutus siapa? Allah. Dari mana? Malik Yaumiddin. Yang diutus siapa? Manusia, ya utusannya. Di mana? Di dunia. Maka ada sambungan nggak antara dunia dan ars? Ada. Nah, ini dia wasilah itu. Tadi saya bilang wasilah itu apa? Channel. Isinya apa? Gelombang dan frekuensi. Maka jika kau ketemu utusan ini, kau sudah ketemu alamat gelombangnya enggak? Sudah. Kan ini alam ini kan alam gelombang. Dan ini ke sini atau ini ke sini kan lewat ini, betul enggak? Betul. Maka begitu kau ketemu utusan ini, kau ketemu enggak alamat gelombangnya Allah? Ketemu. Frekuensinya? Ketemu. Itulah seperti kau mencari alamat gelombang radio. Ketika kau ketemu alamat channelnya, sudah kau cucukkan di gelombang yang sama, muncul nggak radio yang kau tuju? Betul. Jelas? Jelas. Ketika ini ya, alamnya tidak terbaca oleh panca indera, kau cari misalkan ya, Pak Yaya, dia lagi di Jerman, lagi nyervis tank di sana. Misalkan ya, di sini ya, dari alam sini, dari Indonesia, Pak Yaya itu fisik apa metafisik? Metafisik karena nggak terjangkau oleh panca inderamu. Maka Pak Yaya yang di Jerman, bisa nggak kau cari alamatnya di jangkauan panca inderamu? Gak mungkin, betul nggak? Maka kau cari alamat metafisiknya, betul nggak? Betul. Nah, kalau kau menghubungi Pak Yaya dengan panca inderamu langsung, bisa nggak? Tidak. Nggak mungkin. Maka kau harus memakai teknologi untuk bisa berhubungan dengan Pak Yaya dengan menghubungi channelnya. Channel apa tuh? Channel metafisiknya. Jelas? Jelas.
bukan yang wujudnya Pak Yaya, bukan yang apa, bukan. Karena yang wujud yang terbaca oleh panca indera adalah di ranah fisika. Tapi kalau sudah di luar jangkauan fisika, berarti Pak Yaya sudah metafisika. Maka kau hubungi Pak Yaya dengan hubungi channel metafisiknya, betul nggak? Nah, begitu kau telepon, yang ke telepon Pak Yayanya apa nomor teleponnya? Itulah ya alamat channel metafisiknya atau apa? Alamat gelombang dan frekuensinya. Jelas? Jelas. Metafisik itu adalah di luar jangkauan fisik. Berarti sudah menjadi ranah gelombang dan frekuensi. Jelas? Jelas. Nah, menuju Allah di sini, kalau kau belum temukan ini, bisa nggak? Tidak. Benar kalimat Nabi. Ya, sekarang tahu ya. Tidak akan kau temukan Allah di akhir sebelum kau temukan Allah yang di Dunia. Siapa Allah di dunia? Utusannya. Yang di dunia loh ya. Bukan Allahnya, bukan Allahnya loh ya. Wujudnya Allah enggak. Wujudnya Allah di dunia adalah utusannya. Lah karena apa? Allah di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Berarti Allah enggak di dunia loh ya. Lantas siapa Allah di dunia? Utusannya, kan gampang. Jelas ya? Jelas. Nah, utusan dan yang mengutus ada nggak tali sambungan? Ada. Nah, itulah. Ini sudah alam metafisika, jelas ya? Yang gambar biru loh. Ini fisika, jelas? Jelas. Maka di alam metafisika, jangan kau cari alamat fisikanya. Jelas? Jelas. Kau cari alamat metafisiknya. Betul. Jadi kau cari ini, cari alamat metafisiknya, betul? Betul. Tapi karena kau di dunia, kau carilah pembawa alamat channelnya tadi. Alamat channel metafisiknya ya. Tapi yang di dunia. Saya tanya, tadi kan saya bilang, kau hubungi Pak Yaya lewat metafisik, betul ya? Metafisiknya. Kau cari dulu alamat metafisik, betul nggak? Betul. Tapi nomor teleponnya, fisik apa metafisik? Nomornya itu. Fisik. Fisik. Jelas? Jelas. Nah, tapi di balik fisik itulah ada sambungan metafisiknya. Karena apa? Nomor itu dan orang itu nyambung. Karena apa? Siapa yang pegang nomor handphone tadi? Ya Pak Yaya. Nah, maka ketika kau hubungi kontak lewat nomor handphonenya, kemudian diangkat Pak Yaya, hubungan langsung nggak itu? Langsung. Nah, jelas ya? Jelas. Kau cari alamat metafisiknya ya, yaitu alamat gelombang dan frekuensinya. Jelas ya? Jelas. Tapi kau cari di mana? Di dimensimu sendiri. Masa kau cari masuk-masuk ke akhirat gini? Bisa nggak? Nah, kalau orang mati ya nggak ketemu channel wasilahnya, bisa nggak langsung ketemu Allah? Tidak. Wah, pasti sesat. Di dunia saja sesat, apalagi di akhirat, jelas? Jelas. Jadi ya, kau cari alamatnya metafisiknya ini, ya, tapi kau cari di dunia. Nah, mencari alamatnya metafisik ini kan gelombang dan frekuensinya. Dengan apa? Siapa yang membawa channelnya yang di dunia, betul nggak? Betul. Nah, mencari Allah itu di akhirat apa di dunia? Di dunia, kau masih hidup, betul nggak? Nah, mencari channel wasilah Allah di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Jelas? Jelas. Makanya salatmu ihdinas siratal mustaqim, betul nggak? Betul. Makanya kau cari wasilah, wabtagu ilal wasilah. Saat kau di dunia kau sudah mati. Di dunia. Nah, makanya Quran itu kau baca saat kau sudah mati apa masih hidup? Masih hidup. Kalau sudah mati nggak perlu dikasih kitab. Kau dikasih kafan, betul nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah, ini enak nih, ngaji makrifat tapi dengan ketawa-ketawa. Jelas nggak? Nah, bayangkan ya, mencari alamat sini saja pasti tahu toh? Ya, mencari alamat di dunia, mana RT, RW, jalan, nomor rumah, kota, ya betul loh? Kode pos, betul nggak? Betul. Itu jelas toh? Masa di sini mencari alamat yang di alam metafisika yang akhirat nggak pakai itu? Ya haruslah, harus tahu alamatnya, ordinatnya, betul nggak? Tapi di sini bukan RT, RW, nomor rumah, dusun, desa, kecamatan, kota, provinsi, bukan itu. Tapi apa? Gampang. Namanya alam gelombang. Cari apa? Ya gak alamat gelombangnya, betul nggak? Betul. Kalau radio itu bisa sampai kepadamu berupa gelombang, lewat gelombang, maka kau cari gelombang Prambors FM lewat apa? Ya cari gelombangnya, betul nggak? Betul.
Karena apa? Namanya radio nyalur ke telingamu lewat fisika apa metafisik? Metafisik wong siaran apa pemancar radionya di sono nggak ada di jangkauan akalmu dan nggak di jangkauan panca indera, betul nggak? Betul. Maka siaran radio itu terpancarkan lewat gelombang apa lewat panca indera? Gelombang. Kecuali orangnya teriak-teriak. Selamat pagi saudara, ketemu lagi dengan siaran Prambors FM. Itu namanya bakul jamu, betul nggak? Nyatanya kan enggak? Radio itu siarannya dipancarkan lewat gelombang, betul nggak? Betul. Makanya ada gelombang atau frekuensi. Berapa megahertz, betul nggak? Betul. Jelas? Jelas. Jelas ini? Jelas. Maka kalau kau mencari alamat gelombangnya, alamatnya Prambors FM, siarannya Prambors FM, kau cari dulu gelombangnya. Kalau ketemu gelombangnya, maka nyambung nggak Prambors FM siarannya di radiomu? Bisa kau dengarkan? Bisa. Kau cari stasiun Prambors FM-nya atau kau cari alamat gelombangnya? Alamat gelombang. Kau setel alamat gelombangnya di radiomu, maka muncul nggak siaran radio Prambors FM di radiomu? Muncul. Dekat? Dekat. Bisa kau dengarkan? Terdengar. Gampang toh? Gampang. Kan sama. Ibarat Allah tuh misalkan ya, kan lewat gelombang, betul nggak? Kau tangkap Allah yang apa? Yang ini apa gelombangnya? Gelombangnya. Kau menuju yang ini atau kau menuju Allah lewat gelombangnya? Lewat gelombang. Tersambung kepada Allah lewat gelombangnya atau lewat panca inderamu? Gelombang. Sama seperti kau mencari radio, betul nggak? Alamat Prambors FM. Masa kau cari Prambors FM RT berapa? RW berapa? Kak ya? Tapi kau tanya Prambors FM gelombang berapa? Itu nggak? Frekuensi apa? Betul nggak? Betul. Oh, frekuensi modulation kau cari di FM. Jangan kau cari di AM. Betul nggak? Oh, manusia itu di alam akal. Oh iya, ya kan? Frekuensi akal. Oh, Allah di frekuensi maha rohani. Akal dan rohani nggak ketemu. Maka kau cari Prambors FM di AM apa di FM? FM. Lah kalau kau cari di AM bisa ketemu? Ya. Biar dobolen kamu bisa. Jelas? Jelas. Jelas ya ini? Jelas. Oh, jelas. Maka kau menuju ini, kan tujuanmu kan ke sini. Betul. Wajib nggak kau tahu alamatnya? Wajib. Alamatnya alamat RTW atau alamat gelombang? Gelombang. Ah, jelas. Jalannya lewat gelombang Pak, lewat jalan apa? Panglima Sudirman. Jelas? Jelas. Caranya lewat mi'raj apa lewat apa? Sholat tunggang-tunggi ritual. Nah, naik gelombangnya, proses dan syarat rukunnya. Betul nggak? Betul. Karena kalau kau nggak lewatin syarat rukun, kau nggak bisa masuk sini, nggak bisa ketemu ini. Jelas itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasibnya, cocoknya ulama-ulama yang di luar sana, yang ngajarkan sholat, zikir dan sebagainya, tapi nggak tahu ininya, nggak bisa menunjukkan jalannya, caranya proses. Saya tanya nih, logika saja. Mereka sesat apa enggak? Sesat. Pasti sesat apa enggak? Pasti sesat. Menyesatkan orang apa enggak? Menyesatkan orang. Jelas ini? Jelas. Itulah kenyataan yang sekarang. Tepuk tangan. Gamblang ya? Gampang. Mencari menuju ke sini. Sedangkan kau di sini, ya, maka carilah alamat ini yang di sini, betul nggak? Yaitu alamat channelnya, jelas? Jelas. Maka cocok nggak dengan kalimat wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan wasilah. Wasilah itu apa? Channel. Isinya apa? Gelombang dan frekuensi. Karena kau mencari Allah yang di akhirat. Tapi karena kau di dunia, kau dapatkan alamat channelnya di dunia. Dan Allah mengirimkan pembawa channel wasilahnya itu di dunia. Yaitu Rasul di zamanmu sendiri. Kurang apa coba? Maka dengan nalar ini, kira-kira kalau orang berkiblat akan Rasul masa lalu, bisa nyambung nggak? Ya. Bisa. Atau ketemu pembawa wasilah yang palsu, bisa nyambung nggak? Ya. Sangat jelas. Maka jika ada 5 juta ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib, dan mursyid di Indonesia yang menganggap nggak ada lagi Rasul zaman ini, sesat nggak mereka? Sesat. Sesat. Kami undang sering ya, kami sampaikannya, undang nama-nama besar ya. Mudah-mudahan mereka al-mukarram ya, yang alim ya,
turun gunung untuk menjelaskan ini ya. Meluruskan ya. Ini masuk akal nggak tadi? Masuk akal. Nah, terangkan bagaimana caranya agar orang Islam beribadahnya secara masuk akal, tergaransi lewat jalan yang benar, cara yang benar, proses yang benar. Dan semuanya menuju kemenangan la'allakum tuflihun. Jelas? Jelas. Kita sebut. Mudah-mudahan Habib Lutfi turun gunung menyampaikan ini. Mudah-mudahan Buya Arazi turun gunung menyampaikan ini. Amin. Buya Sakur, Amin. Buya Yahya, Amin. kemudian Abdul Somad, Amin. Adi Hidayat, Amin. Gus Baha, Gus Muwafiq, Amin. Saiful Karim, ya. Coba ya, Agim ya. Kau terangkan ini lewat mana, ya? Di mana channel Allah di dunia? Di manakah Rasul zaman ini? Jelas? Jelas. Saya tanya, jika kau nggak ketemu Rasul ini, kau ketemu nggak jalan wasilah? Nggak ketemu. Kalau kau nggak ketemu Rasul, nggak ketemu jalan wasilah, kau ketemu Allah nggak? Ya. Maka cocok nggak dengan kalimat Nabi? Jika tidak ketemukan Allah yang di dunia, kau nggak akan ketemu Allah di Akhirat. pertanyaannya. Mudah-mudahan ya nama-nama besar tadi meluruskan praktek syahadat yang salah. Kenapa syahadat yang punya bersaksi, praktek yang menjadi mengucapkan? Goblok kayak ini. Goblok. Mudah-mudahan Habib Lutfi, Habib Novel ya, Buya Sakur, Buya Yahya, Abdul Somad, Adi Hidayat, Habib Lutfi tadi ya, Buya Arazi ya, Saiful Karim ya, meluruskan syahadat yang salah yang sekarang. Tetapi kalau kau diam saja dan malah membenarkan syahadat yang salah, berarti kau memang goblok. Kalian juga ikut sesat. Jelas? Jelas. Karena jelas-jelas salah dan sesat. Kenapa kau diam saja? Betul nggak? Betul. Ini tantangan buat kalian ya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi. Akan dekat masa Islam hanya tinggal namanya saja. Quran hanya tinggal lafal huruf tulisannya saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus, tapi kosong dari petunjuk. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek, sejahat-jahatnya makhluk di bawah langit. Nah, ada kalimat yang terakhir. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula dan akan kembali kepada mereka di fitnah. Jika selama ini yang mendakwahkan agama secara salah ya, dan menyesatkan banyak umat karena interpretasi tafsir yang salah dari ulama-ulamanya, maka kita akan ketemu fitnah itu akan kembali kepada kalian ya, ulama-ulama yang menyesatkan. Kelenger kamu, gak akan bisa berkutik. Jelas ya? Silakan kau terangkan kalau mampu ya. Ini publik ya, didengarkan banyak orang ya. Ini live, ini ilmiah. Sekelas nama-nama besarmu, apakah kau bisa meluruskan tadi perkara syahadat yang telah rusak menjadi mengucapkan? Bukankah ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah jelas-jelas ya itu beda praktek ya antara bersaksi dan mengucapkan. Betul nggak? Betul. Kenapa kalian diam saja? Bahkan kau ajarkan ya bahwa akhir itu nanti kemudian zaman ini nggak ada lagi Rasul ya. Kemudian beribadah tanpa harus lewat wasilah dan sebagainya. Dan ketemulah zaman setelah ini. Jika kalian ikut menyebarkan fitnah akan agama, maka fitnah itu akan kembali kepada kalian. Dan kalian akan diadili oleh Allah sendiri. Tepuk tangan. Kalimat terakhir ya. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Kepada siapa? Ulama-ulama yang sesat menyesatkan, yang memfitnah agama, alias apa? Mengartikan ya, tidak menunjukkan ke jalan yang benar ya, kemudian menyimpangkan ke praktek yang salah. Jelas? Jelas. Kami sudah sebut nama-nama tadi ya. Silakan ya, ini publik ya, langsung ya. Ini omongannya Mr. TM ya, dan kita ditonton orang banyak ini pasti. Cuman orang-orang yang nonton masih goblok-goblok. Tapi lama-lama pasti akan pintar ya kalau diajari Mr. TM begini, betul nggak? Betul. Kita tonton ya seberapa pintarnya, seberapa mengertinya tadi ya.
Habib Lutfi, tepuk tangan. Buya Arazi, tepuk tangan. Buya Yahya. Habib Novel. Buya Sakur. Abdul Somad. Adi Dayat. Ustadz Jawas. A'agim. Saipul Karim. Ya. Kalau kau nggak bisa menerangkan, berarti kalian memang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.